Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Yesus mengajar dengan cara yang berbeda dengan cara dunia. Bagaimana menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Yesus menegaskan, yaitu barang siapa yang ingin menjadi terbesar, dia hendaklah menjadi pelayan bagi sesamanya. Dan Yesus juga memanggil seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Di situ juga Tuhan mengajar kepada kita semua, yaitu bagaimana bisa menjadi yang terbesar. Dia harus memiliki ketulusan dan kemurnian hati di mata Tuhan. Jadi kita hidup polos di mata Tuhan, tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan, dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, jika minggu lalu kita sudah belajar untuk menjadi yang terbesar, kita hendaknya menjadi pelayan bagi semuanya. Dan minggu ini kita juga akan belajar dari salah satu tokoh, Petrus. Ya, dia murid Yesus yang juga paling menonjol di antara murid-murid Tuhan yang lain. Mari kita akan lihat kisahnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan berkata, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara kalimat ini. Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Bapak Ibu Saudaraku, ini yang terjadi, yang dialami oleh seorang Petrus. Dia adalah murid yang paling saya katakan ingin menjadi yang nomor 1, begitulah ya bahasa mudahnya. Ketika dia bisa berjalan di atas air, namun ketika angin kencang menimpanya, dia akhirnya jatuh juga ke laut, dan Tuhan tetap menolong dia. Walaupun di antara murid-murid yang lain juga belum mengalami ya bisa berjalan di atas air, tapi Petrus sudah, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi pengalaman-pengalaman yang menarik yang dialami oleh Petrus. Dan sekali lagi ketika kita belajar tentang Petrus ini, kita mungkin juga mengalami apa yang dialami Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi di ayat 31 tadi dikatakan, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut." Kata menuntut ini dengan bahasa yang lain atau terjemahan yang lain dikatakan, "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had decided to have you." Jadi setan menginginimu. Jadi Petrus sebagai murid Yesus yang paling menonjol tidak ingin Petrus itu bisa sukses atau bisa hidup seperti yang dia inginkan. Jadi ketika Petrus ingin menunjukkan jati dirinya sebagai murid Yesus yang paling bisa, iblis juga tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita ingin menjaga kekudusan, kita ingin hidup dalam kebenaran, ada saja yang tidak suka, yaitu si iblis ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa pekerjaan iblis adalah mencuri iman kita, bahkan membunuh keyakinan kita, dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis, Bapak Ibu Saudara. Jadi jika kita tahu bahwa pekerjaan setan ini mencuri, membunuh, dan membinasakan, maka kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus menjaga hati kita untuk tetap melekat kepada Tuhan, tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ketika Petrus peristiwa ini terjadi ketika waktu perjamuan malam. Jadi percakapan itu terjadi pada waktu perjamuan malam. Dan walaupun Petrus dia mengalami kegagalan, kita lihat apa yang Yesus ucapkan, Bapak Ibu Saudara. "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Luar biasa Tuhan kita.
Dia tahu segala kelemahan kita, Dia tahu segala kekurangan kita. Bahkan Dia tidak hanya sekedar tahu, Dia bahkan mendoakan supaya dikatakan imanmu jangan gugur, supaya Petrus tidak binasa. Kita tahu Petrus ini gagal, Bapak Ibu Saudaraku, dalam dunia iman, saya katakan. Karena apa? Karena ketika dia sudah beberapa lama ikut Yesus, dia bisa berkata dengan tiba-tiba, aku tidak mengenal dia. Ini satu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Yesus jika dia melihat sikap Petrus ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, namun Yesus tidak kecewa dengan apa yang Petrus lakukan, tapi justru Yesus dia berdoa supaya Petrus tidak kehilangan iman atau imannya gugur. Ya, jadi ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, ini pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, mengalami persoalan yang berat, kegagalan, kejatuhan, dan lain sebagainya, jangan lupa Tuhan masih memberikan kita kesempatan karena Dia selalu berdoa buat kita. Jadi jika hari ini kita masih ada kesempatan, jika hari ini kita masih bisa melakukan banyak hal, mari kita ambil kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena dikatakan selanjutnya, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, dikatakan Petrus, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Yesus tahu ke depan bahwa Petrus ini akan menyangkal Yesus. Namun Yesus juga akan tahu bahwa Petrus ini juga akan bertobat, dia akan berbalik dan mengambil keputusan yang benar. Kenapa saya katakan Petrus mengambil keputusan yang benar? Karena ketika dia sadar, insaf, dia mengakui segala kelemahan dan kesalahannya, dia akhirnya berbalik kepada Tuhan. Dan dia bertobat, dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Berbeda dengan yang Yudas lakukan, Bapak Ibu Saudara. Yudas murid Yesus juga, namun dia mengambil keputusan yang salah. Ketika dia melakukan kesalahan, pelanggaran yang berat dan yang fatal, dia justru mengambil keputusan yang salah, yaitu dengan mengakhiri hidupnya dengan jalan gantung diri, bunuh diri. Ini yang Tuhan sayangkan. Jadi dalam hal ini ada dua contoh dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh Petrus dan Yudas. Petrus dia sadar insaf dan bertobat, tapi Yudas dia justru mengambil keputusan yang salah, yaitu dengan menggantung diri dan bunuh diri. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan ini kita sebagai umat Tuhan, sekali lagi wajar jika kita mengalami penderitaan, wajar jika kita mengalami tantangan dan persoalan. Karena selama kita tinggal di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya masalah, tidak bisa lepas dari yang namanya tantangan, perjuangan. Bahkan untuk melawan segala tipu muslihat iblis atau keinginan diri kita sendiri pun kita harus berjuang, sehingga tubuh kita ini seringkali menjadi tempat peperangan. Ya, karena pikul salib dan sangkal diri adalah moto bagi murid-murid Kristus. Jadi untuk menjadi berkenan, untuk menjadi mulia, bahkan menjadi yang terbesar, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya pikul salib sangkal diri. Kadang kita harus menderita, Bapak Ibu Saudara. Dan perlu diingat bahwa Tuhan memberikan karunia tidak hanya karunia keselamatan, namun Tuhan juga mengajar, yaitu dengan memberikan karunia penderitaan atau karunia menderita karena Kristus. Karena Kristus pun juga demikian, Dia memberikan teladan kepada kita, yaitu menderita di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam peristiwa ini kita bisa melihat ya kepongahan Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Ayat 33 dikatakan, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini sikap karakter yang pongah yang Petrus miliki. Seolah-olah dia ingin menjadi yang terhebat.
Tetapi Yesus dengan kelembutan, dengan kesabaran berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Petrus yang sebelumnya adalah seorang yang cepat mengaku, cepat menyangkal, cepat bertindak, dan banyak karakter yang mungkin minim atau buruk lainnya. Namun setelah Petrus bertobat, ia menerima karunia Roh Kudus sehingga ia dapat bersaksi dengan berani, dan banyak jiwa yang percaya melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus. Jadi pertobatan yang mendatangkan sukacita yang dialami oleh Petrus. Dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar untuk kita semakin menyadari siapa diri kita. Dari peristiwa ini pun kita juga bisa belajar supaya kita tidak mudah membanggakan atau menyombongkan atau meninggikan diri. Sehingga sebagai pengikut Kristus kita harus semakin sadar diri bahwa semua yang kita bisa, semua yang bisa kita lakukan adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Apapun yang kita miliki pun itu semuanya dari Tuhan. Jadi ketika kita dipercaya oleh Tuhan, ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal, mari kita sadari bahwa itu semua juga atas karunia Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, sehingga seperti orang Jawa bilang, ada pepatah mengatakan paribasa, bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Jangan merasa bisa, tetapi bisa merasa. Menjadi peringatan agar kita jauh dari kesombongan dan kebohongan. Sehingga kembali lagi kita diajar untuk memiliki kemurnian dan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini kembali mengajar kita untuk kita benar-benar menjaga hati kita, untuk kita tidak mudah membanggakan diri, untuk kita tidak mudah mengambil keputusan yang salah di tengah-tengah tekanan hidup ini. Ya, seperti Yudas, dia salah, tapi kita kembali untuk mengambil cara yang benar yang Tuhan inginkan. Karena kita tahu bahwa cara Tuhan berbeda dengan cara dunia. Jika cara-cara dunia mengajak orang bisa terkenal, dikenal, dan menjadi yang ternama, seringkali dunia mengajarkan dengan cara-cara yang salah. Tetapi Tuhan mengajar supaya kita mengambil keputusan atau cara yang berkenan, ada damai sejahtera. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Walaupun dengan catatan Bapak Saudaraku, seringkali kita melakukan apa yang bertentangan dengan keinginan hati kita, sehingga penderitaan tidak bisa luput dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, justru ketika kita mau menderita untuk Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Ketika kita mau menderita untuk Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan kita semangat dan kekuatan. Ketika kita mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kebenarannya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemudian Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dari ayat-ayat ini kita bisa kembali belajar. Poinnya hanya satu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar semakin mengandalkan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengangkat kita. Dia akan memberikan kita kemampuan menghadapi hidup ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami. Ampuni jika kami masih kurang taat, kami masih kurang setia, kami masih mengandalkan kekuatan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian supaya kami semakin mengandalkan Tuhan. Berkati
setiap pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, kota kami, dimanapun kami berada. Engkau berkati juga bangsa dan negara kami. Engkau naungi dengan damai sejahtera. Berkati para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat dari pusat sampai daerah-daerah. Engkau cengkeram mereka, berikan roh takut tunduk otoritas Tuhan, sehingga bangsa ini tetap dalam kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dan kami yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus